Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Sri Rejeki. Saya mengajar matematika kelas 8 di SMP Negeri 1 Jaten. Pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar, menggunakan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Yang tidak masuk? Kita. Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah anak-anak, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pola bilangan. Nah ini kita sekarang memasuki di bab kedua, yaitu kita nanti akan belajar tentang fungsi dan relasi. Nah sebelum kita mulai, anak-anak siapkan dulu buku dan catatannya, ya. Ya, makasih. Untuk mengawali kalian supaya tergerak, kalian fokus pada pembelajaran kita kali ini. Kita awali dengan berdoa dulu. Coba ketua memimpin doa dulu. Silakan. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita biarkan semangat kalian dulu ya. Sudah sarapan belum tadi? Alhamdulillah. Kita ramekan dengan tepuk seperti biasa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih. Kalian sudah fokus ya. Siap dengan kita akan belajar bersama tentang fungsi dan relasi. Kita memastikan ini pembelajaran kita awali bab 2, yaitu tentang fungsi dan relasi. Sebelum kita belajar tentang fungsi dan relasi, kita perlu tahu dulu tujuan pembelajaran kita nanti apa. Ya, yang pertama nanti melalui
kelompok, kalian bisa memahami bentuk dan penyajian fungsi dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, nanti melalui diskusi kelompok juga, kalian bisa menyajikan relasi dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke relasi ataupun fungsi, kalian pernah mendengar istilah relasi? Ya, relasi itu apa? Ini kalian pernah punya hubungan? Ya, dengan siapa? Ya, bisa dengan orang tua, bisa dengan di kelas dengan siapa? Teman, bisa teman yang paling dekat dengan siapa di kelas? Di satu meja, satu bangku. Lebih jauh lagi dengan meja sebelahnya. Kompleks lagi hubungan kalian di kelas 8B. Nah, hubungan itu apa? Ada yang tahu? Hubungan itu apa? Dikat dulu, Mas. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang relasi, kalian tahu apa yang namanya hubungan gitu? Ada yang tahu? Oh ya, silakan Mas. Apa itu hubungan? Ya, adanya interaksi, keterkaitan antar orang atau hubungan timbal balik antara dua orang. Nah, keadaan adanya interaksi, keterkaitan atau hubungan timbal balik antara dua orang. Nah, kalian di dalam kelas itu tanpa kalian sadari, kalian sudah melaksanakan yang namanya interaksi, hubungan. Lebih fokus lagi, berarti kalian sebetulnya sudah punya relasi. Kalian sudah melaksanakan apa itu relasi dalam keseharian kalian, baik di kelas maupun di jalan maupun di rumah, dengan keluarga, dengan teman-teman, itu adalah relasi kalian. Nah, berikan contoh apa itu relasi atau hubungan yang pernah kalian laksanakan dalam keseharian kalian. Nanti yang bisa memberi contoh, yuk siapa? Sekarang bisa memberi contoh. Ya, bisa. Ada contoh lagi lain? Ada contoh lagi? Kak dulu, Mas. Lagi penyanyian Valen. Iya, bisa hobi atau makanan favorit atau hubungan dengan keluarga, anak dengan ayah, anak dengan ibu, anak dengan nenek. Bisa juga barang yang kamu miliki, masing-masing kan ada keterkaitan, ada hubungan namanya itu. Sekarang beri contoh ya. Saya beri contoh. Misalnya tentang makanan favorit. Nah, masing-masing anak itu punya makanan favorit sendiri-sendiri. Jadi mereka punya keterkaitan sendiri-sendiri. Contohnya Gail suka bakso. Contoh lagi dia suka dimsum. Ada yang suka seblak, ada yang suka sushi, ada yang sukanya ayam geprek seperti itu. Contoh lagi yang lain misalnya ada lagi ini tentang barang yang dimiliki. Kalian kan punya kepemilikan masing-masing. Misalnya teman-teman Tika punya ballpoint, ada yang punyanya penggaris, ada yang punya dosgrip, ada yang punya pensil, ada yang punya spidol dan lain-lain. Ini contoh-contoh relasi dari di antara kalian. Nah, sekarang ini silakan ditebak. Tebak relasi. Masalah ini pasangan makanan dan minuman, silakan dicatat di buku tulisnya. Dikat dulu, Mas. Nah, sekarang tebak relasi
Masih silakan ditulis pasangan makanan dan minuman yang ada di gambar. Silakan ditulis di buku kalian. Itu apa namanya? Makanannya apa? Ya, pasangan minumannya apa? Ya, silakan ditulis. Yang kedua, itu makanannya apa namanya? Ya, minumannya? Ya, silakan ditulis. Yang ketiga, itu apa makanannya, nama makanannya? Ya, bubur ayam. Minumannya? Pasangan minumannya? Es lemon tea. Silakan ditulis. Nah, yang keempat, itu apa makanannya? Sandwich. Minumannya? Ya, es kopi latte. Ya, tidak ada yang bisa maju menuliskan relasi dari makanan dan minuman tadi. Silakan. Ya, jangan lupa silakan ditulis di sini, Pak. Ditulis lupa tulis ya. Ya, silakan ditulis makanan dan minuman pasangannya. Di atas. Ya. Ya, bagus sekali yang sudah dikerjakan teman-teman muda Rema tadi. Ini hubungan relasinya seperti ini ya. Ya, nasi goreng dia berpasangan dengan minumannya es teh. Spaghetti pasangan minumannya jus. Bubur ayam pasangan minumannya es lemon tea. Sandwich pasangan minumannya kopi. Dan tadi contoh pasangan relasi yang menunjukkan hubungan makanan dan minuman yang sesuai. Nah, dari situ bisa kita simpulkan relasi itu apa? Relasi itu hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Jadi di situ himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi itu jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Seperti tadi contoh pada makanan dan minuman tadi, dia punya pasangan. Makanan nasi goreng, pasangan minumannya apa? Kalau kalian makan spaghetti, pasangan minumannya apa? Seperti tadi, itu yang dikatakan relasi. Seperti kalian juga di dalam kelas, pasangan satu bangku, misalnya di sini Sekar berpasangan dengan Valens. Di sana ada Dianova berpasangan dengan Naya. Seperti itu sudah dikatakan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara kalian menyajikan relasi. Kalau makanan, menu makanan disajikan ditaruh di mana? Di mana? Di meja makan. Nah, sekarang kalau ini hubungannya dengan himpunan, cara menyajikannya itu sama dengan cara menuliskannya. Seperti apa? Nah, cara penyajian relasi ini ada 3. Yang lihat sini. Yang pertama itu dengan diagram panah. Diagram panah itu contoh relasi setengah jari. 1 itu setengah dari 2 itu setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6, 4 setengahnya dari 8. Ini dengan cara diagram panah. Kemudian cara yang kedua dengan
Nah, kalian lihat, satu pasangannya dengan dua, ditulis 1,2. Kemudian dua itu pasangannya dengan 4, tuliskan 2,4. Tiga pasangannya dengan 6, tuliskan 3,6. 4 pasangannya dengan 8, dituliskan 4,8. Seperti itu. Ini pasangan urutan. Kemudian yang ketiga dengan diagram kartesius. Nah, dengan diagram kartesius kalian gambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini yang dinyatakan dengan A, sini B. Nah, kemudian dari titik koordinatnya ini 1, X-nya dipasangkan dengan 2. Di titik pertemuannya diberi tanda nokta. 2 pasangannya dengan 4. 3 pasangannya dengan 6. 4 pasangannya dengan 8. Ini dengan diagram kartesius. Sampai di situ bisa dipahami. Selesai? Salah satu dari kalian ada yang maju menuliskan jawabannya di papan tulis. Silakan yang mau maju siapa? Yuk guys, silakan. Dituliskan di depan ya, Mbak. Yang lain tolong perhatikan temanmu yang mengerjakan di depan.
Ya, ya. Sekarang yang B membuat pasangan berurutan. Silakan yang mau maju siapa? Ya, silakan Mas Wan. Dituliskan di depan jawabannya. Ya, yang B.
dalam mengajar relasi yaitu dengan diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesio. Sudah itu tadi anak-anak hal-hal yang kita pelajari tentang relasi dan para pengajarnya. Nah, untuk itu teman-teman minggu depan kalian mulai pelajari fungsi. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang fungsi, gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam di kelas kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.